Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Utari Novadini dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah pemirsa, seperti yang kita tahu nih, Bengkulu, Provinsi Bengkulu sangat kaya dengan sumber daya alamnya. Salah satunya adalah floranya, sampai-sampai dijadikan identitas Bengkulu, Provinsi Bengkulu nih, yaitu Bumi Rafflesia. Nah hari ini kita akan bahas mengenai hal tersebut dengan tema kita Puspalangka bersama dengan Bang Septi Andriki. Beliau ini adalah penggiat konservasi. Langsung saja kita sapa. Halo Bang. Halo Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bersemangat hari ini Bang? Saya sangat semangat begitu diundang di TVRI. Wah luar biasa sekali. Bang Septi, aku panggilnya Bang Septi atau Bang Andriki atau apa nih? Deki. Bang Biasa Deki. Jauh kan? Iya Septi ini jauh dan ya. Andriki. Ternyata Iya. dipanggil Deki nggak dapet tuh. Di luar jangkauan nih tadi Bener. nih. Karena hidup saya kayaknya di luar jangkauan semua tuh Mbak. Oke. Oke, Bang Deki, boleh tahu nggak sih asalnya dari mana? Saya sendiri tuh sebenarnya nama saya kan Septi Andriki Pak. Iya. Bu. Mbak. Gimana Mbak, nih? Bu, Apa Pak. nih ya? Gimana nih? Satu itu. Terus mungkin karena namanya Septi tadi akhirnya cinta dengan tanaman. Itu Oke. satu. Nah, saya sebenarnya dari kelahiran saya di Kemumu, Di Kemumu. Bengkulu Utara. Itu kebetulan di tahun 1989, udah tua juga nih Mbak. Oh nggak bilang loh. Lansia. Bilang loh. Lanjut usia karena Lanjut tutup usia. usia bahaya ya. Oh, bahaya kalau Oh. tutup usia berarti udah dead ya. Saya pikir saya lansia lah, lanjut usia. Terus saya itu kebetulan anak kedua dari 3 bersaudara. Kami cowok semua Mbak. Coba semua itu lumayan tuh ya. Cuman yang hobi ke tanaman kayaknya baru saya. Oh jadi di keluarga nggak ada tuh? Nggak ada. Memang cuma sendiri. Memang yang hobi tanaman saya. Oke, kenapa tuh? Nah, Bisa hobi tanaman karena cowok jarang banget ya biasanya hobi tanaman ya. ini hal yang tidak sengaja Mbak. Kalau dari basically saya bukan dari mahasiswa pertanian ataupun kehutanan. Saya sebenarnya tenaga pendidik waktu itu guru penjas. Oh, guru penjas, oke. Nah, tenaga apa ya? Penjas. Kesehatan jasmani rohani. Nah, Iya. waktu itu kejadian di 2007 itu ada tawuran waktu itu. Masih ingat nggak? Mbak udah lahir belum? Tahun berapa? 2007. 2007 aku kelas 2 SD kayaknya. Nah, serius. Iya serius. 2007 itu ada tawuran besar antara penjas dengan kehutanan. Kehutanan masih pertanian. Oh oke. Itu saya termasuk anggota yang bikin bentrok. Tawurannya. Aku Sampai nggak masuk tahu, TV oke. nasional loh, Mbak. Sama masuk TV nasional. Oh, Itu waktu kenapa waktu itu? Waktu itu gara-gara Liga Universitas. Iya. Nah, waktu itu sampailah terjadi konflik seperti itu. Dan saya waktu itu berpikir, oh kayaknya ini nggak mungkin kita berteman dengan anak-anak pertanian, dengan anak kehutanan. Iya. Karena Ternyata, terlihat waktu itu ya, dalam keadaan waktu itu. ternyata pas jadi tenaga pendidik, kita dapat buku pelajaran waktu itu, dititipin buku sains IPA. Busen, iya. Itu disamakan bunga bangkai, itu gambarnya bunga Rafflesia arnoldi. Oke, ini karena stigma masyarakat ya, Mm-mm. pikiran masyarakat yang masih kurang akan pengetahuan tentang hal itu waktu itu ya. Waktu itu tuh saya dititipin tidak sengaja waktu itu Mbak, Iya. karena guru mata pelajarannya lagi izin. Saya ngajak, saya bilang, "Nak, ini buku salah. Rafflesia dengan bunga bangkai itu berbeda." Iya. Anak-anak berdasarkan bacaan dia. Tidak Pak, ini benar. Berdasarkan buku pelajaran, masa buku pelajaran salah? Iya benar. Sementara saya di lapangan waktu itu Mbak. Saya waktu kecil-kecil, saya di SD itu, saya di SD Kemumu tuh Mbak. SD 1 Kemumu, itu kebetulan belakangnya objek wisata paling sering Kemumu. Oh. oke. Hutannya, hutan Bovenlais. Yang asal katanya dari Boaswesen. Oke. Zaman Belanda waktu itu Mbak. Iya. Artinya hutan tanda hujan. Hutan tanda hujan. Nah. Oke. Di situ banyak sekali bunga Rafflesia. Saya kecil itu, saya dapat kenopnya sebesar-besar ini, saking banyaknya di belakang SD itu diambil sama anak-anak, dimainin bola, jadiin bola.
Itu dijadiin untuk Kenop main si bola? Parigon itu Iya. hampir menyerupai bola, Mbak. Itu diambil Oke. untuk main bola. Berdasarkan saya tahu itu, saya mengedukasi anak-anak saya, ternyata dia tidak percaya. Pak, kalau memang iya Bapak bisa membedakan bunga rafflesia dengan bunga bangkai, Bapak bawa. Itu ditantang sama murid sendiri ya? Benar, saya ditantang waktu Oke. itu. Oke lah, waktu itu saya mulailah ekspedisi saya. Iya. Kecil-kecilan waktu dulu, Mbak. Iya, oke. Carilah di belakang rumah, tidak ada. Terus pernah datang lagi di habitat di hutan Bovenlais itu, ada kerangkengnya. Karena kami pernah dulu dapat bantuan kerangkeng, Mbak. Kayak semacam pagarnya gitu? Pagar, Oke. tapi mungkin salah metode pemagaran waktu itu. Mhm. Saya cari di sana tidak ada inangnya, tidak ada contoh kenopnya. Terus apa yang mau dilindungi? Nah, itu mungkin cara konsepnya yang salah waktu itu. Oh, oke. Karena ketidaktahuan masyarakat bahwa si rafflesia ini adalah punya tanaman inang. Benar. Tapi kalau bunga bangkai saya yakin Mbak, kalau di pagar dia Bisa tetap dia. stay di situ, begitu Benar. ada umbinya. Nah, makanya waktu itu saya cari, mulailah ekspedisi kecil. Waktu itu dapat satu kenop di bawah tangga tangga 1000 Palak Siring. Mhm. Itu spot 1, Mbak. Kalau Mbak pernah ke Palak Siring, pasti spot 1 itu spot paling terdekat. Jaraknya cuma sekitar 100 meter udah ketemu Udah rafflesianya. ketemu, iya. Nah, jadi waktu itu saya dapat, itu cuman kenop kecil, terus yang satu yang udah busuk. Oke. Nah, dari situ saya pikir dengan anak-anak, saya bawa foto. Waktu itu HP-nya masih Nokia 66. Zaman itu ya. Itu udah mewah tuh zaman itu tuh. Nokia 66. Aku ceritain, ini seperti ini. Iya. Kalau si bunga rafflesia. Kalau bunga bangkai itu saya tahu, itu ada tanamannya, dia ada bintik-bintiknya, saya bilang. Iya. Waktu itu saya bilang suwek, Mbak. Bunga kibut ya disebutnya. kibut. Ya? Iya. Karena kami Jawa. Iya. Saya kan Trans Banyumas. Di Mhm. 1930 tuh dulu nenek saya dari 1930 Iya. orang Banyumas. Dapatlah waktu itu saya bilang itu suwek. Anak-anak tuh bilang, "Enggak, Pak. Ini berdasarkan buku sama." Oke, waktu itu saya keluarlah jenuhnya. Karena saya mengajar hampir 7 tahun. Oh, mengajar udah 7 tahun. Akhirnya saya keluar, mulailah waktu itu saya mengabdikan diri jadi ketua Karang Taruna. Oke. Oh, jadi resign nih jadi Resign guru jadi nih. guru, keasikan karena cari rafflesia tadi. Iya, benar. Ternyata dapatlah momentum yang lebih besar, yaitu menjadi Ketua Karang Taruna. Oke. Nah, karena yang kita jaga tuh kan sebenarnya gampang tuh, Mbak. Objek wisatanya sudah ada. Iya, tinggal Palak Siring dijaga kan, lagi. Iya. Orang udah tahu lah Udah pada pasti. tahu. Tiap tahun pasti punya pengunjung yang besar. Nah, effort yang saya mau timbulkan sebenarnya apa sih yang ada di hutan ini? Hutan Bovenlais itu apa? Mulailah ekspedisi kecil-kecilan. Anggota banyak nih. Ya kan? Iya, karena waktu itu ketua Karang Taruna. Saya punya anggota Karang Taruna itu 250 orang, Mbak. Oh, banyak tuh ya. Oke. Jadi waktu itu saya cari, itu ada yang anak murid saya, ada yang udah senior dari saya. Jadi anggota kita tuh 19 sampai 38 tahun. 17 sampai 38 tahun saya riset. Oke. Waktu itu jadi anggota itu kita mulailah cari-cari waktu itu. Berdasarkan info masyarakat. Dapatlah waktu itu sekitar 6 spot, Mbak. 6 spot akhirnya. Nah, mulailah kita cari dari 6 spot itu. Saya waktu itu belum punya literasi yang tinggi waktu itu bagaimana mencari rafflesia. Karena baru mulai juga ya. Yang otomatis saya cari pasti kenop waktu itu. Iya. Ternyata sebenarnya hal yang paling gampang waktu mencari rafflesia itu ada, Mbak. Apa tuh? Pohon tertinggi di sana. Oh, gitu. Karena si Tentrastigma ini butuh kanopi. Iya. Ibarat tanaman ini punya apa ya? Lanjaran. Ada. Jadi dia ada media untuk menaik si rafflesia baru. Itu ada. Oh, jadi kalau mau carinya itu carilah pohon tertingginya Pohon dulu. tertinggi. Oke. Karena pasti kalau ada di sekitar itu Ada ya. Tentrastigma. Oh. Tentrastigma itu apa sih? Tanaman liana untuk media hidup si Oh, rafflesia. begitu. Oke. Liana. Liana. Otomatis merambat. Mhm. Nah, dari situ, Mbak, saya cari di bawahnya. Dapatlah 6 spot. Iya. Dari 6 enam- spot langsung 6 ya? spot. Oke. Itu dalam sebulan 2 bulan lah waktu itu mencari ekspedisi. Nah, tidak lama kemudian dapatlah ada momentum namanya Simposium Internasional Oke. di 2015. Itu udah jaraknya lumayan jauh tuh, Mbak. 2015 baru ada gayung bersambutnya Iya. Simposium Internasional. Waktu itu dihadiri 7 negara. Besar tuh berarti Iya. ya. Akhirnya
Saya memutuskan waktu itu, mulailah media komunikasi. Waktu itu ada KPPL, terus ada Universitas Bengkulu yang kerjasamanya, Iya. terus dari LIPI juga. Waktu itu masih LIPI, belum BRIN ya Mbak. Belum oh ya sekarang. LIPI, keluarlah waktu itu kami diundang datang dari Dinas Pariwisata, bilang lah waktu itu. Dan waktu itu apa ya, BKSDA dan Kehutanan juga bilang, siap nggak jadi tuan rumah di acara konservasi. Oke. Saya bilang, Langsung Oke. ditodong gitu berarti ya? Oh, kalau saya siap. Saya total ada 6 spot, dia bilang. Iya. Cuman yang saya waktu itu fokusnya adalah spot yang terdekat, karena saya bilang waktu itu ini ada tamu internasional. Oke. Kita kasih yang paling gampang aksesnya. Oke. Dapat di spot 1 waktu itu, Mbak. Ini ada 6 spot dan berkunjunglah itu ya, dapat di spot momennya. Nah, bagaimana nih nanti? Mungkin pemirsa masih penasaran juga nih Bang. Nanti kita lanjutkan lagi ya Siap, Bang ya. Sekarang kita siap. jeda sebentar. Oke. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.